Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang PPh pasal 22. Badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor melalui penerbitan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 PMK.03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang wajib pajak. Sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadikan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan PPh atau PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap pihak wajib baik dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang, mengingat sangat bervariasinya objek pemungutan dan bahan tarifnya. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti PPh 21 ataupun PPh 23. Pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjualan pembelian dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Bendahara dan badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembeli adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Badan Cukai. Atas objek PPh pasal 221, barang bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan yang meliputi PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perusahaan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, Bank Badan Usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Industri dan eksportirnya bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya, industrial atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya itu adalah wajib pajak. Badan atau perusahaan swasta wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualannya. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, industri otomotif atau industri farmasi dan lain sebagainya.
dengan atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Itu wajib PPh pasal 22. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM dan agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, ataupun penjualan bahan bakar minyak lainnya. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK _03 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bayu Ditya, MPM 1951040029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 atau PMK 03 2016. Lihat lampiran berikut ini. Nah, mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tarif PPh pasal 22 atas impor. Ya, yang menggunakan angka pengenalan importir API yaitu ada 2,5% dikali nilai ekspor. Jadi non API 7,5% dikali ekspor. Nah, yang tidak dikuasai adalah 7,5 harga jual lelang atas pembelian barang yang dilakukan oleh DCPE Bendahara Pemerintah BUMD 1,5 X harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yaitu kertas adalah 0,1% dikali DPP PPN garis sama dengan tidak final. Nah, semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Nah, baja sedangkan baja 0,3% kali DPP PPN tidak final. Nah, otomotif nih 0,45% dikali DPP tidak final. Nah, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar, minyak gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Nah, pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final. Selain penyalur agen bersifat tidak final. Nah, atas pembelian bahan-bahan keperluan industri, ekspor di perdagangan pengumpulan. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, ekspor dan perdagangan pengumpul ditetapkan 0,26% dikali harga pembelian. Tidak termasuk PPN. Nah, terus atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API adalah 0,5 dikali nilai ekspor. Nah, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual beli 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga 10 miliar, rumah berserta tanah dengan nilai harga lebih dari 10 miliar, luasnya bangunan dari 500. Nah, apartemen komersial ya harga jual pengalian lebih dari 10 miliar atau bangunan lebih 40 meter persegi. Nah, kendaraan bermotor atau roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 berupa sedan, jeep, sport utility vessel, multipurpose. Nah, menembus sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 juta, 5 miliar dengan kapasitas silinder dari 3.000 cc sebesar 5% dan sedangkan sudah tidak masuk PPN atau PPNBN.
Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 26. Nah, pengecualian pemungutan pasal Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutama PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Impor barang-barang yang dibebaskan dari biaya masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan tanpa biaya masuk, hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau reimpor, dan intrafloat produksi untuk tujuan ekspor (FT), yaitu tempat penimbunan barang dengan dagangan karena pengimpornya tidak membayar biaya masuk sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pasal 7 PPh nomor 6 tahun 1969 tentang meliputi pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 berupa untuk tujuan keilmuan pembayaran atas penyerahan barang yang dibebaskan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, atau benda-benda pos dan telepon, membayar PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhirnya tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh, badan atau PPh. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar pajak langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, saya sini akan jelaskan kewajiban membuat bukti pungut. Pemungutan PPh pasal 27 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122 ke bank persepsi, kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditasikan pada akhir tahun di SPT tahun. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final, artinya wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahun yang didampiri bukti potong. Appealing PPh pasal 22. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui appealing di online pajak. Caranya mudah dengan cepat serta tak perlu antri tinggi. Cukup impor file CSP SPT masa PPh pasal 22 dari software ESPT ke online pajak, lalu lapor dan dapatkan bukti laporannya dalam satu klik saja. Kesimpulan, PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri
nomor 90 PMK 03/2015 pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.